Sebuah peradaban kuno yang ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di Dusun Babatan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek, mendapat perhatian dari Dinas Balai Arkeologi atau Balar, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di atas tanah persawahan sangat luas ini diperkirakan dulunya sudah ada perkampungan padat penduduk. Jong, sentimen ya. Tim dari Balar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan sudah ada sejak dinasti Song sampai Ming, yaitu antara abad 9, 10 hingga 15 dan 16. Bukti-bukti sejarah yang menguatkan keberadaan kampung kuno tersebut dengan ditemukan batu kolomongso berbahan batu andesit, salah satunya terdapat angka tahun dengan huruf Jawa kuno. Selain batu kolomongso, juga banyak ditemukan batu bata super besar yang menghampar kemana-mana. Bahkan ada batu bata yang masih membentuk struktur bangunan pondasi. Sayang oleh pemilik lahan dijadikan pematang sawah. Ini di lokasi ini ya kita sebut situs Babatan gitu ya. Makanya Babatan ada di Desa Sumber Urip, Kecamatan Berbek ya, Kabupaten Nganjuk ini memang sangat padat temuannya, sangat padat temuannya. Ini ada di areal persawahan. Melihat kepadatan temuannya dan sangat beragam itu jelas dulu pernah ada kehidupan yang sangat dinamis waktu itu, peradaban yang sangat maju waktu itu. Ya, tentu dengan tinggalan-tinggalan yang sekarang bisa kita amati gitu. Nah, tetapi kondisi situsnya ini sebenarnya sangat luas, hampir seluruh area persawahan ini. Jadi saya dapat informasi dari salah satu petani bahwa kenapa dinamakan Babatan lokasi ini, karena ini adalah pertama kali babat desa. Nah, ketika babat desa itu sebelum jadi sawah, ya tanahnya seperti yang di Punden sekarang ini nih aslinya. Ini yang area di Punden ini masih asli. Sekitarnya udah sawah, udah makin rendah. Nah, ini salah satu bukti peninggalan yang masih tersisa. Kalau yang lainnya udah jadi sawah kan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa ini ada kemungkinan yang sangat padat dengan dinamika peradaban yang sangat maju seperti itu kan. Apakah dulu di sini ada semacam tempat peribadatan? Ya betul sekali. Jadi selain artefak ya, kita juga menemukan sisa-sisa bangunan ya, seperti bata-bata yang besar ya, tebal dan besar. Kemudian tadi di dekat Tawati ada umpak batu. Tentu saja kita tidak terkejut karena memang dulunya sisa pemukiman yang sangat padat gitu. Nah ini di lokasi Babatan ini, situs Babatan ini yang sangat luas ini bagian dari konfigurasi peradaban masa lalu Nganjuk gitu. Mungkin kita masih ingat ke Balai Arkeologi Jogja pernah beberapa kali peninjauan di Kabupaten Nganjuk kan. Nah ini akan menjadi bagian dari melengkapi data yang sudah pernah kita peroleh. Nah nantinya ke depannya kami harapkan ada gotong royong lah antara Balai Arkeologi Jogja, kemudian Dinas dan Pemda Kabupaten Nganjuk, kemudian BPJB Trawulan. Jadi untuk penelitian, kami nanti yang akan mengerjakan. Untuk pelestarian nanti BPJB dan Dinas nanti membackup proses tersebut. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, Oleh karena itu dari Balar kami sangat berharap adanya
apa namanya ya? Sinergis. Ya, perhatian yang dituangkan dalam program, ya harus ada, tidak cukup dengan perhatian, harus dituangkan dalam program per tahun, apa yang dilakukan oleh dinas, apa yang dilakukan oleh Balar, apa yang dilakukan oleh BPCB, sehingga konfigurasi cagar budaya yang ada Nganjuk kan terus tiap tahun ada laporan terus, itu makin lengkap, makin lengkap, sehingga kita mempermain hasil makin kelihatan jelas gambarannya seperti itu. Nah, kira-kira gitu harapannya. Jadi pertama data dari Prasasti, hurufnya Jawa kuno, kalau masih kita teliti isinya apa ya, hanya 5 huruf itu. Yang kedua dari keramiknya sangat panjang ya, paling tidak berdugaannya mulai dari Song sampai Ming, artinya abad-abad ya mungkin 11, 10 gitu sampai abad ke mungkin 15, 16 gitu. Jadi panjang ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan satu peradaban di sini itu hanya beberapa tahun saja, tidak. Karena tumbuh terus dari buka, bahkan mungkin dalam era-era yang sangat tua terus tumbuh makin pokoknya makin lengkap, makin padat pokoknya. Ketika makin padat pemukanya, makin banyak orangnya, makin maju teknologi ya, maka produknya makin banyak juga kan gitu kan. Nah, buktinya apa? Ini pecahnya sangat banyak di lokasi kemudian ini yang masih asli gitu. Lainnya sudah turun dari Jawa. Bukti artefak lain ditemukan prasasti dengan huruf timbul, umpak batu, lumpang batu, batu candi, fragmen gerabah, baik berbahan terakota maupun keramik Cina maupun koin Cina. Bukti dusun babatan bekas kampung kuno adalah ditemukan sebuah punden. Oleh masyarakat disebut punden wedok yang ditandai dengan batu berdiri mirip menhir. Sedangkan sebagai punden lanangnya adalah lokasi ditemukannya prasasti huruf timbul di tengah sawah. Pada punden wedok ini masih tersisa banyak temuan benda kuno seperti lumpang batu, bata besar, pecahan keramik, gerabah, koin Cina, batu kolomongso, dan lain-lain. Jadi kami dari Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini melakukan peninjauan arkeologi. Jadi peninjauan arkeologi itu seperti sebuah survei awal sebagai respon dari informasi yang disampaikan masyarakat ke instansi kami. Jadi kami baru melaksanakan survei awal laporan tentang tinggalan benda-benda arkeologi yang kali ini ada di Desa Tirip ya, Kecamatan Berbek di Kabupaten Nganjuk ini. Yang sudah kami datangi ada 2 titik. Yang pertama tadi yang oleh masyarakat disebut sebagai punden lanang ya, itu di sana ada sebuah batu prasasti dan juga ada batu umpak. Jadi prasastinya ada tulisan aksara Jawa kuno di 3 sisi batu prasasti itu. Prasastinya sih kurang kecil sebetulnya. Dan kalau untuk tulisannya apa masih nanti harus kita olah lagi di kantor karena mungkin juga pengaruh cuaca, jadi sudah banyak yang aus dan juga ada banyak binatang kecil dan tumbuhan-tumbuhan yang membuat batu prasastinya itu sulit dibaca. Kemudian yang di sini ada punden putri yang masyarakat menyebutnya begitu. Ada sebuah batu yang ditegakkan oleh masyarakat begitu ya, kemudian dianggap sebagai punden. Cuman yang kalau dari kami ngelihatnya justru yang menarik banyak sebaran fragmen-fragmen gerabah dan keramik di permukaan tanah. Ini kalau dari fragmen-fragmen keramiknya memang menunjukkan kekunoan ya. Ada yang keramik biru putih itu dari dinasti Ming, kemudian ada keramik-keramik seladon yang warnanya kehijauan juga, ada keramik yang warnanya hitam juga, mungkin kemungkinan dari Thailand, tapi karena ini masih temuan permukaan jadi kami belum bisa bicara banyak konteksnya karena kemungkinan juga sudah teraduk oleh aktivitas masyarakat begitu.
Oh, kalau keterkaitan antara dua titik yang kami tinjau terus terang masih agak sulit ya, karena sepertinya yang di sini justru mungkin dulu memang banyak aktivitas di masa lalu, karena kita bisa lihat sebaran fragmen-fragmennya yang walaupun teraduk tapi masih di sini. Tapi kalau yang prasasti tadi itu sudah sulit ditelusur apakah itu masih posisi aslinya atau sudah pindahan, tapi sepertinya sih sudah pindahan karena di bagian bawahnya juga sudah ada cor-coran semen. Itu kemungkinan sudah bukan posisi aslinya begitu. Mbak, untuk temuan uang tadi itu bisa menunjukkan masa atau abad berapa? Biasanya bisa. Kalau yang uang yang tadi itu biasanya uang kepeng gitu ya kita nyebutnya. Ada beberapa uang kepeng yang memang di dua sisinya itu menunjukkan itu buatan era dinasti siapa. Cuman karena mungkin tadi dilihat juga kondisinya perlu kita konservasi dulu gitu ya, perlu kita bersihkan dulu di lab supaya tulisan-tulisan yang ada di mata uangnya itu bisa terlihat. Tapi biasanya bisa untuk dijadikan referensi juga. Sayang sekali benda-benda kuno yang pernah ditemukan di area persawahan tersebut sudah banyak yang hilang dan sebagian ditanam kembali. Sementara artefak yang tersisa ditelantarkan begitu saja tanpa adanya perhatian baik dari pihak pemerintah desa maupun dinas terkait. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.